Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa alihi. Ikhwan wal akhwat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Al-Imam Ja'far As-Shadiq, cucu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau zuriat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk bersama rekan-rekan yang ada di sekitar beliau atau sahabat-sahabat beliau. Saat itu beliau mengungkapkan, kata Imam Ja'far As-Shadiq, man talaba syai'an ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yuzaq. Artinya apa? Man talaba syai'an ma lam yukhlaq. Siapapun orangnya yang ingin mencari sesuatu yang mana sesuatu tersebut sebenarnya tidak Allah ciptakan. At'aba nafsahu wa lam yurzaq. Yang ada hanya dapat melahkan, mencapekkan dirinya saja dan selamanya tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Al-Imam Ja'far Shadiq tersebut yang menyatakan bahwasanya siapapun orangnya yang mencari sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak Allah ciptakan, maka orang tersebut akan hanya mendapatkan kelelahan saja, mendapatkan kesia-siaan saja, dan selamanya sesuatu yang ia cari tersebut tidak Allah ciptakan. Ungkapan itu membuat bingung rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang ada di sekitar Al-Imam Ja'far Shadiq, sehingga mereka berkata, ada yang mengatakan saat itu mengatakan, wa madzaka, apa itu wahai Imam Ja'far Shadiq? Sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Bukankah semuanya sudah Allah ciptakan di permukaan bumi ini? Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq mengatakan, kata beliau adalah ar-rahatu fid dunya, yaitu yang bermaksud adalah bersenang-senang di dunia. Ini yang perlu kita pahami. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kesenangan yang ada di permukaan bumi ini atau yang kesenangan yang kita lakukan pada aslinya bukan itu yang memang tujuan daripada manusia tersebut. Karena segala semuanya terformat dalam artian sudah tertata untuk kita fungsikan kepada yang memang sesuatu yang memang berhak dan sesuatu yang tepat untuk difungsikan. Sehingga menurut persepsi atau pemikiran daripada Imam Ja'far Shadiq tersebut menyebutkan bahwasanya untuk senang-senang di dunia tersebut, ya, berlapang-lapang, bersantai-santai saja di dunia, itu menurut beliau sesuatu yang memang tidak Allah ciptakan. Karena pada dasarnya semuanya tersebut akan dipertanggungjawabkan. Inilah yang sebenarnya menurut Imam Ja'far Shadiq ada sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Karena manusia akan dipertanggungjawabkan berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ia akan ditanya, salah satunya adalah umur yang telah Allah ciptakan, kemana telah ia habiskan. Nah, ini yang telah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu bahwasanya untuk memanfaatkan waktu tersebut di dunia ini. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang. Namun beda lagi dengan sudut pandang orang-orang Islam yang mengatakan bahwasanya al-waqtu kas-sayf, waktu itu seperti pedang. Yang dimaksudkan adalah bukan waktu itu dianggap sesuatu yang berharga seperti uang, bahkan lebih daripada uang. Bahkan lebih daripada itu, waktu tidak akan mempunyai kemampuan untuk kembali. Dan siapapun orang yang memaknai waktu tersebut dengan sesuatu yang tepat, maka dia akan paham, akan memanfaatkan, karena dia tidak akan kembali lagi. Nah, itulah yang disebutkan para ulama-ulama terdahulu menyatakan bahwasanya jika seandainya orang di dunia tersebut selalu mendapatkan ujian, selalu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah di dunia tersebut. Jadi dia harus memfungsikan kehidupannya dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan tersebut dengan cara yang lebih bijak. Alhasil kalau orang tersebut mempunyai dasar keilmuan yang jelas, dia akan mudah, dia akan tidak terlalu kaget, atau bahasa orang sekarang tidak terlalu baper dalam artian tidak terlalu berlarut-larut dalam segala permasalahan.
Sehingga para ulama terdahulu menyebutkan wuqu'ul aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan heran, kata para ulama terdahulu, bahwasanya sesuatu yang terjadi ataupun kesulitan yang ada di permukaan bumi itu akan terus terjadi ma dumta fi hadhihi dar, selama orang tersebut masih berada di permukaan bumi. Jadi pasti akan terjadi. Sehingga salah seorang ulama sufi menyebutkan, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menyebutkan, kata beliau, aku tidak heran dengan sesuatu yang terus terjadi, ujian yang terjadi di permukaan bumi, karena memang itulah hakikat dunia dan pasti akan terjadi yang seperti itu. Tinggal kita memanfaatkan waktunya dan menyikapi waktu tersebut, serta menyikapi juga permasalahan yang ada di dunia. Pasti akan terjadi. Tinggal seorang muslim menyikapi akan hal itu dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga ia memang benar menjadi seorang muslim yang patut dibanggakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam diinformasikan dalam surah As-Sajdah bahwasanya setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dengan diinformasikan oleh ayat Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selalu akan diberikan ujian kepada manusia tersebut. Memang supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana orang yang paling baik amalnya, terutama mana orang yang paling bijak dalam arti menyikapi segala permasalahan hidup tersebut dengan waktu yang telah ia jalankan dan waktu yang telah Allah berikan kepada dirinya dan ia manfaatkan selama hidup-hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan waktu itu kepada kita, supaya kita formulasikan, kita manfaatkan waktu tersebut agar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai keberkahan dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.